Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musarrifil awqati wad-duhur wal wa mudabbiril ahwali fil ayyami wasyuhur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi syakurus sabur wa ala alihi wa ashabihi du'afallahu lahumul ujur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna tsumma amma ba'du. Ini bedanya sound system di rumah-rumah Allah masjid dengan di gereja. Banyak setannya Ustaz. Di rumah Allah banyak setannya sound system. Saya nih Pak Haji ya, saya kasih tahu nih. Pernah tahun 2000 antara gini, 15, 14, 16. Khutbah Idul Fitri di Jakarta. Itu namanya mau Idul Fitri kan ini Bang siapa namanya? Oeng kan tahu ya, di bagian sound system nih. Itu kan nyewa sound system dia. Namanya mau Idul Fitri, Idul Adha biasanya begitu. Paling enggak yang ada pun, ini soalnya di masjid. Cuma ada tambahan sound system luar, jadi nyewa. Itu tahu nggak? Saya ngimamin pakai wireless. Kayak gini, wireless yang ditaruh itu. Kebakar. Pas saya lagi baca Fatihah, baru kalau nggak salah saya Ar-Rahmanir-Rahim. Itu wirelessnya gosong di ini saya, dekat saya. Dus, gitu. Itu setan itu kayak gitu. Tapi kalau di gereja tuh jernih-jernih itu suaranya. Kan saya dulu, kita ini di Medan tuh biasa bercampur dengan orang-orang Kristen Protestan, orang-orang Batak. Kita nanti minggu main ke gereja, anak-anak kecil tuh. Mereka juga main-main di masjid, orang-orang Batak. Kita udah biasa itu, apa namanya ya. Ya, keberagaman tuh biasa. Udah tuh ledek-ledekan Tuhan gitu. Itu saya dengar di gereja itu bagus-bagus saya nyaring-nyaring aja tuh. Sound systemnya. Karena nggak banyak setannya. Ya. Bukan saya yang bilang ya. Soalnya nanti jadi rame ini. Gitu ya. Jadi lagi ngimamin saya. Belum khutbah juga itu kan. Kan sholat dulu baru khutbah gitu ya. Meledak itu. Kebakar, gosong. Dia itu saya lepas aja. Gitu. Orang jadi gelagapan malah. Takut saya yang apa-apa gitu kan. Orang kebakar itu di sekitar saya gitu. Alatnya gosong. Masya Allah deh ya. Mari kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nikmat dari Allah kita syukuri dengan kalimat syukur hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan ya kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah terus curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang berhadiah selawat juga dilimpah curahkan Allah, selawat dan salam dari Allah untuk kita hambanya umat Nabi di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, begitu juga keluarga besar kita. Amin. Sebelum kita mulai, kita hadiah Al-Fatihah dulu untuk para muallif musannif, ya penulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina nabiyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in.
wa ila muallifin wal musannifin Syekh Muhammad Nawawi wa Sayyid Abdullah Al-Adrami wa Sayyid Salim bin Sumair, nuhdi lahum jami'an barakata nurillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun sadayana, matur nuhun sedoyo, syukron lakum jami'an atas atensinya dan kehadirannya ya. Biar nggak ngantuk, saya ini terkesan jadinya ini. Progresif sekali Masjid Jami' Baitur Rahimnya pengasinannya. Sekarang ada 1 hari 1 juz, alhamdulillah. Jadi namanya tadarusan itu bukan hanya Ramadan. Gitu. Ya nih, bapak-bapak haji, orang-orang tua saya, saudara seiman, itu kalau kita kaji kitab-kitab tentang Fadhailul A'mal, bukan yang Fadhailul A'malnya ala saudara kita Jamaah Tabligh, bukan. Bukan kebiasaan salafun sholih, generasi awal yang terbaik, yaitu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka cerita, kami kalau udah selesai sholat subuh, kami itu nggak biasa tidur pagi, kata mereka. Terus kalau pulang dari Masjid Nabawi, itu di rumah-rumah akan terdengar bacaan-bacaan Quran. Itu bukan bulan Ramadan. Setiap subuh, selesai itu sholat subuh, zikir, selesai sholat fardu, terus pulang, itu kedengaran tuh rumah-rumah itu. Orang pada baca Quran. Kalau kita kan semangatnya bulan Ramadan aja. Ya itu pun ya nggak perlu kita nyinyirin, ya bagus-bagus aja. Tapi lebih bagus lagi ya kayak gini nih sekarang nih ya. Tadi enak lagi tuh Ustaz Ramdhani bacanya. Namanya makomnya itu jiharkah. Wah ya. Atau jaharkah. Ya. Nah gitu. Itu termasuk yang banyak dibaca oleh para muqarri di dunia ini, makom gitu. Makom itu langgam ya, nada gitu, jarkah ya. Itu ya, insya Allah. Jadi kalau Ustaz Ramdhani yang nggak ada, Pak Haji lah ya. Jadi oh iya, Ustaz Alis ya, alhamdulillah. Bagus. Ya karena 1 dan 2 hal, kan ada pengajian gabungan RW ya. Jadi saya menyesuaikan sajalah. Pekan pertama kemarin biasanya jadwalnya sebulan sekali ya. Ini sekarang pekan kedua nggak apa-apa. Ya. Dan kita berada di penghujung tahun miladiah Masehi. Berkuranglah umur kita 1 tahun lagi. Ya. Nggak kerasa ya. Itu terus. Sebentar lagi awal Januari, bulan Rajab, bulan ke-7 ya. Bulan Februarinya Sya'ban. Bahkan Muhammadiyah sudah menentukan 1 Maret adalah 1 Ramadan. Udah keluar pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Lembaga fatwanya namanya Lembaga Tarjih dan Tajdid. Udah mengeluarkan ya surat edarannya. 1 Maret 1 Ramadan. Kalau kita nunggu ya Bapak Menteri Profesor Doktor Kiai Haji Nazaruddin Umar ya, bukan Mas Yakul lagi yang Menteri Agama ya. Yakul ya namanya. Oh Yakut. Oh kirain Yakul. Ya. Nah. Ya. Sekarang yang namanya Agus dan Gus-Gus itu jadi rame nih ya. Ada Gus, ada Agus yang disiram matanya, ada Agus yang ya
disabilitas tapi bisa menghipnotis gitu. Rame lah. Ada pula ngaku-ngaku ghost naturalisasi gitu ya. Rame di urusan. Ada Agus Gunung Sindur ya. Mas Agus yo. Yo. Di Mas Agus sih. Oh iya. Mas Agus ya. Gus, saya nanya sama Kiai saya Jawa Timur, istilah Gus itu dan bagus. Jadi memang keluarganya para kiai itu laki-laki, anak laki-lakinya itu dipanggil Den Bagus, terus disingkatlah Gus, gitu. Kalau mau tahu ya, kalau kiai ini belum ketemu, tapi ada satu saya nelusurin, cuma ini mau percaya mau enggak, ya itu nggak ditanya sama malaikat nanti juga di alam kubur ya. Kiai itu gini ceritanya, dulu Pak Lurah, Pak Desa bukan Lurah, di kampung Jawa ngadain acara, rupanya mendadak acara itu syukuran tasyakuran, mendadak yang biasa jadi Bilal atau mimpin ya tahlil ringkas gitu. Saya ada yang ngasih tahu waktu di Jawa Timur gitu, mendadak dia berhalangan, padahal udah konfirmasi, tapi udah orang nungguin mana ini. Resahlah Pak Kadesnya. Di antara itu ada yang perawakannya agak kerenan, agak rapi gitu, pakai kokonya, sarungannya, ya songkoannya agak rapi dia, pakai sorban kayak Ustadz Nurholis tuh, ya. Terus akhirnya orang nyodorin dia, dibilang iki wae, jadi kiai gitu ceritanya. Jadi iki ae, yang ini aja lah. Udah, yang gantiin gitu. Karena memang ditelusurin kiai itu sebutan untuk tokoh agama yang senior di tanah Jawa, bukan Sunda ya. Kalau Sunda itu Abuya, kalau muda Kang Haji, itu orang Sunda. Ya, kalau di Jawa, ya, yang muda itu Gus, kalau udah tua kiai, yang senior sepuh gitu ya. Jadi kiai lah, wes kiai. Jadi kiai, iki ai, yang ini aja gitu. Nah itu ceritanya ya. Ya itu cerita rakyatnya, saya dikasih tahu itu waktu di Jawa Timur mondok. Oh itu cerita kiai, iki ai gitu. Nah, ya. Panggilan-panggilan itu ya, panggilan masyarakat gitu ya. Baik, kita lanjutkan ngaji kita, masih masalah syarat sholat menjaga kesucian ya. Dan sekarang pembahasan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghaitu dan tinja, puf ya, ay al-udratu wa huwa khosun bima minal adamiyyi. Jadi istilah kotoran yang keluar dari belakang dubur untuk manusia di Al-Quran, di Al-Hadis, dan istilah alatnya namanya ghaitun ya. Ghaitun itu dikhususkan untuk manusia. Jadi orang Arab itu menyebutkan syukuran itu banyak istilahnya. Kalau kita ya syukuran gitu aja. Kalau dia ada syukuran kematian, syukuran rumah baru, syukuran khitanan, syukuran pernikahan, lamaran, ada istilah-istilahnya. Bahasa Arab tuh kaya sekali. Bahkan untuk menyebutkan pedang loh. Kita pedang ya wes, pedang wae gitu. Pedang aja satu. Paling samurai kan istilah dari Jepang, tapi Jepang bukan samurai bahasanya, katana. Orang Jepang bilang samurai itu aslinya katana gitu.
Nah, bahasa Arab untuk pedang, untuk singa itu bisa ribuan kosakatanya. Ribuan bahasa Arab itu. Jadi menyebutkan istilah pedang, nanti ada spesifikasinya tuh. Kalau disebut pedang kayak gini, itu pedang apa? Orang tuh tahu, mereka paham orang Arab itu. Kalau kita ya pedang-pedang aja gitu. Kemudian kotoran puf ya atau tinja untuk hewan itu di Al-Quran surat An-Nahl nomor surat 16 ayat 66 disebut Allah farsun atau yang populer rausun warrausu dan juga kotoran hewan wa huwa min ghairi al-adami, ini istilah untuk selain manusia, walau kana ar-rautu ala surati at-ta'ami, walaupun kotoran yang selain manusia ini, kotoran hewan, sudah berbentuk makanan. Nek coro Jawa nih masih pun telek tong. Saya dikasih tahu bahasa Jawanya telek tong. Jadi ini kita ngebayanginnya gini, paling enak itu Idul Adha. Idul Adha itu kotoran sapi terutama, nanti kalau mengeras, ya, atau gini, ini tapi nggak perlu juga kita lakukan, nggak ada manfaat. Misalnya kita ambil tai sapi, kita bentuk gitu kayak kue kering, nanti dia kering jadi berbentuk kayak makanan. Jadi kotoran unta, kalau sapi kan agak jarang di Jazirah Arab ya. Kotoran kambing yang bukan bulat-bulat, kadang-kadang kambing nggak bulat juga kotorannya, kadang-kadang ya, lebih seringnya bulat-bulat gitu ya, kayak biji tasbih itu. Itu nanti kalau dia mengering, itu bisa kayak berbentuk makanan, dikirain gitu, kayak buah yang kematangan gitu seolah-olah. Makanya kita udah pernah bahas cebok kalau pakai air, baik cebok yang kubul depan, cebok dubur belakang, kalau pakai air namanya istinja. Paham ya Pak Ji? Kalau pengganti air apa? Hah? Kan udah pernah saya bahas. Ya, kerikil. Batu gunung. Ya, batu kali gede-gede. Kerikil ya. Istijmar itu artinya kerikil. Jamarot, tahu jamarot? Jumroh yang melempar itu juga kerikil artinya. Kumpulan kerikil yang dilempar di Mina itu. Setelah pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah, ya, jamarot, istijmar, tahu ya. Nah, kata Nabi, kalau istijmar jangan pakai tulang, jangan pakai teletong, karena teletong itu kotoran hewan tadi yang udah mengeras, itu bisa disangkakan seperti kerikil. Kenapa tidak boleh tulang? Itu adalah makanan saudara kalian jin muslim. Yang misalnya ini kita habis makan sup sapi, sup kambing, tulangnya dibuang. Walaupun dicokot gitu ya, nek coro-corone dicokot dan disedot. Ya kalau sapi itu enak. Pakai sedotan lagi. Ah, gitu kan. Menyala bangku. Gitu cerita. Dah. Nanti kan kita buang tulangnya. Sama Allah nanti untuk alam jin ditumbuhkan Allah dagingnya. Kemudian sama jin muslim, tapi syaratnya ini yang disembelih dengan bismillah, kita juga makannya pakai bismillah, itu nanti ditumbuhkan dagingnya, tapi daging untuk kepentingan alam jin, nggak kelihatan, sama mereka nanti dimakanin. Jadi tulang itu jangan dijadikan untuk istijmar, cebok. Nanti mereka nggak kebagian, saudaramu jin muslim. Gitu. Terus kalau teletong tadi, kotoran hewan yang mengeras,
Masa mau mensucikan najis pakai kotoran juga, kata Nabi gitu. Ya, paham ya? Abah Haji Yahya? Ya, paham. Semangat beliau. Karena di depannya, ya, enten umbi singirang-irang gitu ya. Minuman yang bikin menyala mata itu ya. Kohwatun, kopi. Jadi bahasa Arabnya kohwah. Dari kohwah itulah susah orang Inggris ngucapin jadi kopi. Kohwah, kopi. Gitu. Jadi kopi bahasa Inggris itu dari bahasa Arab kohwah. Dah. Jadi tinja itu, tinja manusia itu najis. Tapi kotoran hewan yang makululahmin, halal dimakan dagingnya, itu tidak najis. Ya, mana ini Pak Nanang? Wah, wallahu yasfiha bisyifa'in la yugadiru saqaman. Sakit ya? Oh, meriang. Kan beliau kan usaha ternak kambing ya. Kan dia nanya. Jadi Rose kotoran kambing itu juga urinnya kambing, sapi itu hanya kotor dan bau, tapi tidak najis. Cuma jangan mentang-mentang nggak najis terus dibuat belepotan ke batik ke pakaian kita, nggak gitu juga. Maksudnya yang ya kayak Pananang itu ada nggak sengaja, nggak harus bersih-bersih banget kalau dia mau sholat, karena itu nggak najis. Yang hewannya halal dimakan, gitu ya. Ya, termasuk ayam. Kalau kucing kan nggak dimakan ya. Tapi untuk kucing nih, ada juga sedikit pendapat, walaupun dagingnya haram dimakan karena dia, kalau menurut surat Al-Maidah, bertaring dan berkuku tajam. Nanti hewan-hewan yang haram itu kan termasuk bertaring, hewan buas, berkuku tajam itu. Baca itu di awal-awal surat Al-Maidah. Nah, kucing itu kan punya taring dan kukunya tajam. Haram. Cuma ada pendapat ulama, nanti mereka bawakan hadis. Nabi nggak spesifik bilang tinjanya dan ya rausnya itu, kotorannya itu, dan kencingnya juga. Khususnya sih yang dibahas bukan kencingnya nih. Ini tainya. Itu Nabi mengistilahkan tawafina fi baitikum. Jadi hewan yang hidupnya bersama kalian. Walaupun ada kucing hutan, tapi kucing itu rata-rata hidupnya bersama manusia walaupun kucing liar, bukan kucing peliharaan. Disitulah ulama mendengarkan sabda Nabi itu. Kucing itu adalah hewan-hewan yang hidup bersama kalian ya selalu. Mau kalian pelihara mau enggak kek. Itu maksudnya dia berpotensi akan BAB dan BAK sembarangan dan akan merepotkan kita. Sehingga nanti ada yang bilang taiknya kucing dan kencingnya nggak najis. Ada pendapat mazhab itu. Tapi memang sedikit pendapat itu. Gitu. Ini pengetahuan aja buat kita. Jadi kalau ada yang bilang tai kucing nggak najis, terus kita berpendapat lah, kan kucing haram, maka hewan yang haram ya tinjanya dan kencingnya najis gitu. Ternyata ada pendapat di antara mazhab-mazhab yang populer itu, walaupun tidak banyak pendapat itu. Ya, jadi supaya tahu kita. Jadi kalau ada yang tidak menajiskan tai kucing ya, memang ada pendapat ulama begitu. Kita kan baru belajar. Kalau ulama kan ulama udah lama dia belajar. Iya. Jadi nggak usah. Kalau kita nggak setuju ya buat tulisan ilmiah diujikan untuk menjawab itu. Diujikannya tapi harus sedunia. Gitu aja. Ya tinggal kita pilih aja lah yang sesuai adat dan uruf di kita gitu ya. Kita populernya seperti apa menghukumin kotoran kucing. Farun cabang.
wa makana fi dakhili masarina al-jamusi, ya, sedangkan residu atau benda yang berada di usus-usus kerbau, jamus itu artinya kerbau, kiasannya, karena kalau di Arab itu lebih populernya sebenarnya unta dengan kambing, cuma ya sapi dan apalagi kerbau agak jarang itu. Apa yang berada di ususnya itu minat dasami, residu atau tertinggalnya lemak. Orang Jawa bilang apa Mas Ipong? Gajih. Tapi gajih menurut orang Jawa di luar usus loh. Ya tapi orang Jawa bilang lemak, ya udah gajih aja. Ini maksudnya yang mau dibahas lemak yang ada di dalam usus. Di dalam usus, tahu kan ya? Yang kayak spiral-spiral itu bentuknya. Bukan di dalam babat. Babat itu kan perut ya. Ya, tapi itu bagian dari maidah, sistem pencernaan. Ya, pokoknya ada gaji, ada lemak. Dia berupa lemak. Huwa tahirun. Maka hukumnya lemaknya yang ada di usus kerbau, sapi, di ususnya kambing, domba, itu suci. In lam yakhtalit birrauthi, selama tidak tercampur dengan tinjanya hewan tersebut. Ngerti ya? Gitu. Dia nanti warnanya, lemak warnanya apa? Putih bening gitu ya. Kayak jelly. Ah itu. Kalau nggak ada tinjanya, ya dia dihukumi najis. Walaupun hewannya hewan yang halal dimakan. Gitu. Wa in kanat al-masarinu majra ar-rauti, ya, meskipun ini yang namanya lemak tersebut berada di dalam, ya, usus-usus tempat saluran kotoran hewan itu. Walaupun di situ dia berada, di tempat kotoran juga, usus itu ya makanan, yo lemak, yo cairan, yo tinja, itu di usus itu. Ya, jadi supaya kita ingat-ingat itu. Selagi tidak bercampur dengan rausnya, kotorannya, dia tetap dihukumin suci. Si lemak itu, gaji itu. Ya. Lianna lam natahaqqaq annahu rauthun. Sebab kita tidak bisa membuktikan, memastikan bahwa benda yang putih-putih tadi yang berada di usus itu betul-betul adalah kotoran hewan. Tapi secara zahirnya justru tampak dia adalah dasamun, lemak. Begitu. Ya. Nanti ada cerita ini, lemak itu digunakan untuk apa? Kita akan bayangkan nanti ya, kita bayangkan. Walam na'tabir annahu ikhtalata birrauti. Dan kita juga tidak bisa mengestimasikan, memperhitungkan bahwa benda itu telah bercampur dengan kotoran hewan itu. Waktu jiryanihi, waktu mengalirnya kotoran itu. Jadi kalau dia terpisah dengan kotorannya, ya dia suci. Tapi kalau dia nyampur, ya dia dihukumin sebagai kotorannya hewan itu. Walaupun salurannya sama, waktu jalan lemak itu kotoran, dia lewat situ-situ aja mereka. Bal nahkumu bidzahiri annahu ghairu rauthin. Bahkan kita hukumin secara lahiriahnya, secara ketentuan yang tampak jelasnya bahwasanya dia bukan kotoran hewan. Li'annahu fi surati ad-dasami, karena bentuknya adalah lemak. Ya. Karena dia bukan kotoran. Dan nanti bisa dicium juga.
Lemak itu beda dengan baunya kotorannya. Bentuknya juga, maksudnya warnanya juga beda. Jadi, Pak Haji sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan di surat An-Nahl itu juga dijelaskan ayat 66 tadi yang saya bacakan itu. Jadi istilah rausun atau farsun, kotoran hewan. Susu itu kata Allah itu susu. Susu yang Allah ciptakan untuk kalian itu dari hewan ternak, itu baina fartin wadamin. Itu berada di antara kotoran hewan dan darahnya loh. Susu itu. Tapi Allah ciptakan susu putih. Padahal dia seolah kombinasi kotoran hewan dan darah. Kotoran itu limbah dari proses metabolisme tubuh. Dari makanan masuk, minuman masuk, ya kemudian sebelum jadi darah, ya dia nanti ya mencair juga lama-lama gitu. Nah nanti sisanya menjadi tinja. Kemudian untuk tubuhnya beraktivitas jadi darah, sumber ya kehidupan. Kemudian cadangan energinya berupa susu. Jadi susu itu prosesnya gitu antara makanan dan darah. Makanan yang kemudian nanti kalau tinggal ampasnya adalah kotoran. Gitu kata Allah. Kita dikasih susu dari hewan ternak itu kata Allah ya gitu dari perutnya hewan ternak yang mana itu prosesnya di antara kotoran hewan itu dan darahnya. Labanan khalisan kata Allah. Jadi susu yang murni. Sa'iyon lisyaribina. Menyegarkan buat orang-orang yang minum. Pak Haji, sekarang gampang ya kita minum susu ya. Kalau dulu kan susah ya. Dulu yang gampang paling kopi sama teh lah ya. Sekarang susu itu udah gampang. Karena jarangnya kita minum susu, kita nggak tahu ada doa diajarkan Nabi kalau minum susu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah barokahilah susu yang kau berikan kepada kami ini dan tambah terus barokahnya, juga tambah terus supaya saya bisa selalu minum susu. Beda ya minum susu dengan nyusu. Saya Pak Ipung nih ngantuk. Jadi perlu ada intermezzo. Ya. Nah ini dikit lagi ibaratnya 1, 2, 3, 4. Terakhir ya. Lakin qala ba'dum. Akan tetapi sebahagian ahli fikih berpendapat. In tuwakkida as-siraju bidzalika fahuwa tahirun halalun litabayyuni annahu dasamun. Nih Pak Haji, kata sebagian ulama, kalau yang berada di usus itu kemudian diambil, kemudian dikasih sumbu, sumbunya bisa nyala, itu hukumnya suci dan halal, bisa dimakan. Lemak itu dulu untuk bahan bakar. Kalau kita nggak nyambung nih, nggak nyambung, gimana gaji atau lemak bisa nyalain sumbu? Nih kita bayangin. Tahu ada nggak lilin yang meleleh? Minyak. Nah gini aja deh, minyak goreng, kasih aja itu sumbu. Sumbunya ngambil dari mana? Goni kan punya kain pel, ambil tuh kain pelnya satu, sumbunya ya. Kasih di minyak goreng, nyalain tuh sumbunya. Maka minyak gorengnya jadi sumber energinya kan. Nah kayak gitu lemak itu. Udah ya, kebayang ya. Itu kan sama-sama lemak, cuma minyak goreng dari sawit atau falam, dari tumbuh-tumbuhan palem. Ya. Palem itu ya kayak sawit itu, yang kurma itu palem, terus yang banyak di Arab-Arab juga gitu-gitu ya, yang sebangsa itu. Jadi kata ulama, kalau terbukti dinyalakan api dia bisa nyala, lah itu lemak namanya, terbukti itu lemak. Maka hukumnya kata ya ulama-ulama fikih itu suci dan halal. Wa illa fahuwa najisun. Tapi kalau
digunakan untuk nyala. Itulah tadi rausun. Wah, berarti ini kotoran. Min fudulatil ma'iddati, residu atau sisa-sisa yang tertinggal di usus, di sistem pencernaannya hewan itu. Ya, inilah diantara pendapat kama afadahu Syekhuna Aliyun Ar-Rahbani. Itu diantaranya pendapat guru kami Ali Ar-Rahbani. Nih, dah gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau nanya apa aja lah, terserah. Demikianlah kajian tentang pengaruh yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita pahami apa yang disampaikan, apa yang perlu kita sampaikan. Barangkali ada yang bertanya. Silakan, tanya apa saja ya. Telentong. Pak Haji Oeng, kalau tadi ada diskusi kayak itu ada yang bertanya, kenapa Beliau bisik-bisik ada bintang tamu tadi di teras. Ya mumpung saya ingat, Pak Haji, ingatin istri kita kalau masih produktif head, anak gadis kita, menantu perempuan kita, mungkin juga ada besan kita yang perempuan yang masih produktif head, kalau punya hutang Ramadan segera saja dibayar. Atau kita sendiri juga mungkin tahun lalu ya ada uzur jadi ada nggak puasa, bayar aja, nggak usah lama-lamaan ya. Nanti nggak tahu ahli keluarganya, nggak pernah dikasih tahu, terus tiba-tiba meninggal. Padahal di dalam hadis, siapa yang punya hutang puasa kok meninggal diketahui oleh ahli warisnya, maka walinya atau ahli warisnya keluarga yang masih hidup yang akan membayar, bayar pakai utang, pakai puasa atau pakai uang. Nanti namanya kayak fidyah itu. Gitu. Lah kalau dia nggak tahu, nggak nulis-nulis wasiat, makanya sebenarnya di riwayat Al-Bukhari kita ini tidak halal tidur 3 malam berturut-turut nggak nulis wasiat. Riwayat Sahih Al-Bukhari loh, tidak halal kita nih tidur malam 3 hari berturut-turut nggak ada diary atau apal itu catatan yang di situ ada hal-hal yang penting-penting nanti dibaca oleh ahli waris kita itu berupa hutang-hutang, janji-janji. Itu ditulis itu. Nah perempuan-perempuan ini kita nggak tahu nih, kadang-kadang istri kita nggak tahu dia utang puasanya berapa. Dia doang yang ingat, nggak cerita dia sama kita, nggak ditulis, meninggal. Wah repot itu. Jadi kita membayarnya ya udah akhirnya kita anggap aja lah head rata-rata berapa hari sih? 7 hari, kita lebihin aja lah 9 hari. Udah gotong royong tuh keluarganya 9 orang, puasa kita puasa, bayarin utang mama kita ini, mama kalian ini, gitu. Puasa 9 orang, atau ya sehari sekali lah 9 hari. Ya, pokoknya utang-utang sama Allah itu cepat aja selesaiin itulah. Mana nggak ngasih tahu lagi, nggak ditulis, gitu tanggungan-tanggungan itu, janji-janji, apalah semua itu ya. Nah, mulai sekarang coba kita tertibkan administrasi hidup kita. Malam, nggak harus malam ini juga nulisnya. Besok coba, apa kita ini punya utang-utang atau janji sama orang, tulisin aja itu. Nanti itu akan dibaca oleh ahli waris kita, jadi jelas nanti akan diselesaikan itu, biar nggak jadi permasalahan. Ya itu semacam, kalau wasiat lain ya. Wasiat itu berkaitan dengan harta biasanya. Wallahu a'lam.